Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang berikut ini tentang hukum Lenz. Di mana hukum Lenz adalah kelanjutan dari hukum Faraday yang membahas tentang medan magnet dan gaya elektromagnetik. Pada soal nomor 1 yang ditampilkan di soal ini adalah sebuah kumparan yang berbentuk induktor mempunyai induktansi sebesar 500 mH mH apabila pada induktor tersebut terjadi perubahan kuat arus yang memenuhi persamaan berbentuk persamaan I sama dengan 2T kuadrat plus 4T min 5 ampere, berapakah besar gaya gerak listrik atau epsilon induksi pada kumparan setelah 2. Kita selesaikan soal ini dengan menjawabnya dengan pertama kita buat dulu identifikasi atau informasi yang ada dalam soal ini. Misalnya kita mulai dari menuliskan dulu berapakah nilai induktansi. Induktansi itu kalau dalam hukum Lenz ditulis dengan notasi atau variabel L, mulai dari diketahui ya, atau kita buat dalam bentuk informasi yang ada dalam soal. L sama dengan 500 mH, kemudian diketahui juga persamaan kuat arus atau I 2T kuadrat plus 4T min 5 ampere. Kemudian diketahui juga dalam soal nomor 1 ini T-nya sama dengan 2 detik. Dari informasi yang ini, maka yang ditanyakan oleh soal nomor 1 ini adalah besarnya gaya gerak listrik pada saat T-nya sama dengan 2 detik. Kita mulai dengan menggunakan persamaan diferensial atau turunan dari perubahan kuat arus terhadap waktu, yang mana dalam persamaan gaya gerak listrik itu ada do I, diferensial dari I terhadap fungsi waktu. Kalau kita jabarkan dalam matematis, persamaan matematik kita masukkan I-nya 2T kuadrat plus 4T min 5 dan terhadap waktu ya. Ini kita turunkan, persamaan ini kita turunkan, maka menjadi 4T, karena turunan dari 2T kuadrat adalah 4T. Dalam matematika mungkin sudah diajarkan oleh guru matematika untuk menurunkan persamaan seperti ini. Kemudian kalau 4T, kalau kita turunkan jadi 4 saja, min 5 jadi 0. Persamaan itu kalau kita turunkan jadi seperti ini, sehingga kalau untuk T sama dengan 2 detik, kita tinggal menggantikan 4 kali 2 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi nanti kita menggunakan persamaan ini menjadi 12. Kemudian kita gunakan langsung persamaan GGL yang bentuknya L kali do I per T. Kemudian L-nya kita masukkan nilainya 500 mH dan turunan dari kuat arus terhadap T-nya sudah kita peroleh angkanya 12. Tinggal kita kalikan saja 50 kali 12, 500 kali 12 dan menjadi 60 atau 6000 ya, 6000 mH atau sama aja dengan 60 Henry. Inilah jawaban nomor 1 yang ada dalam soal ini. Jadi diperoleh 60 Henry. Kemudian soal nomor 2, di soal ditampilkan sebuah induktor yang terjadi perubahan kuat arus dari 5 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 0,2 detik.
pada ujung kumparan timbul GGL, induksi diri sebesar 10 volt. Ini berapa induktansi induktor atau L. Dari soal ini kita bisa membuat informasi yang bisa kita jabarkan untuk menyelesaikan soal. Pertama adalah perubahan kuat arus. Perubahan kuat arusnya doi-nya itu dari 5 ampere sampai menjadi 1 ampere. Itu berarti ada perubahan flux yang besarnya 4 ampere selama waktunya 0,2 detik. Kemudian diketahui juga dalam soal ini adalah GGL-nya sama dengan 10 volt. Sehingga kalau yang ditanyakan soal adalah L, maka kita tinggal balik menjadi kan samanya adalah GGL, L sama dengan L kali do I per T. Kalau GGL-nya sudah diketahui 10, kemudian L-nya yang diminta oleh soal, kemudian perubahan I-nya adalah 4 dan waktunya 0,2, maka kita tinggal hitung ini menjadi 0,2 kali 10 sama dengan 4L, atau L sama dengan 2 per 4. L sama dengan 0,5, L sama dengan 0,5 Henry. Ini jawaban nomor 2. Jadi untuk nomor 2 itu diperoleh L sama dengan 0,5 Henry. Demikian dua contoh soal yang berhubungan dengan hukum lain untuk induktor atau induktansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.